Udah 6 orang, udah ya 6 orang ya, nggak apa-apa, nggak bisa. Ya, bentar saya share dulu filenya. Kita mulai Pak ya. Ya Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Zoom meeting ini ya, di subuh yang penuh barokah ini, di hari Jumat ya, Sayyidul Ayyam, yang disebut sebagai penghulunya hari ya, hari yang penuh barokah. Alhamdulillah. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang fikih muamalah, khususnya tentang jual beli. Kita sampaikan salawat dan salam kepada uswah dan qudwah kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah manusia yang paling mulia yang sengaja diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan risalah Islam kepada seluruh alam. Dan kita termasuk bagian daripada umat yang sangat beruntung menjadi bagian daripada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah menjaga kita, menjadikan kita sebagai orang yang istiqomah, terus-menerus mempelajari seperti apa tata cara hidup yang diajarkan oleh Rasulullah, sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan hidup di dunia dan juga keselamatan di akhirat. Pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan yang sudah kita bahas pekan yang lalu, itu tentang syarat daripada jual beli ya. Kita masuk sekarang ke dalil-dalil yang dipakai untuk syarat ya. Kita sudah bahas bahwa untuk terjadinya jual beli maka harus ada rukunnya ya. Jadi apa itu rukun? Rukun itu dalam jual beli yaitu ada dua pihak yang bertransaksi, penjual dan pembeli. Kemudian ada objek yang diperjualbelikan, yaitu barang, dan juga ada sigot ya, atau akad di antara keduanya yang menjelaskan bahwa yang mereka lakukan itu jual beli ya. Nah, kenapa di dalam Islam akad itu selalu ditekankan? Karena akad itulah yang memperjelas sebenarnya apa yang sedang dilakukan. Ya, ketika disebutkan jual beli, maka yang dilakukan adalah jual beli, ya, bukan menyewakan, bukan meminjamkan, atau bukan memberikan. Ya. Kenapa? Karena meskipun aktivitasnya itu sama, ya, sama-sama ada orang yang membutuhkan barang, sama-sama ada orang yang menyerahkan barang yang dia miliki. Nah, tetapi dari akadlah yang membedakan, ya, apakah itu jual beli, disewakan, dipinjamkan, atau diberikan. Dari akad itu juga menentukan apa konsekuensi daripada
kepemilikannya ya. Jadi kalau dijual belikan berarti kepemilikannya pindah. Kalau dipinjamkan berarti barangnya itu ya berarti harus berpindah, tetapi yang berpindah hanyalah manfaatnya saja ya, kepemilikan tetap yang punya barang. Nah, kalau kemudian disewakan berarti kan manfaatnya yang diterima tetapi ada masa sewanya. Nah, seperti itu. Itulah pentingnya namanya akad. Dan akad itu bisa menjadikan yang halal jadi haram. Demikian juga sebaliknya ya, seperti itu. Nah, itu yang sudah kita bahas di pekan yang lalu. Nah, setelah kita membahas rukun, lalu kita bahas tentang syaratnya ya. Jadi syarat-syarat baik dari dua orang yang bertransaksi, yaitu baik penjual maupun pembeli, yang disyaratkan haruslah orang yang berakal ya, tidak sah transaksi jual beli orang yang tidak waras ya, terganggu akalnya. Lalu kemudian kita juga sudah bahas tentang barang yang ditransaksikan ya. Barang yang ditransaksikan baik itu barangnya itu haruslah suci, bisa dimanfaatkan, milik orang yang berakad, kemudian bisa diserah terimakan ya, barangnya diketahui dan makbut ya. Makbut itu artinya sudah dipegang oleh penjual. Sekarang kita bahas lalu apa dalil daripada masing-masing manfaat tersebut. Nah, sebagian sudah kita bahas di pekan yang lalu. Pagi ini kita coba tambahkan lagi rincian dalilnya ya. Yang ketiga itu adalah bahwa barang yang ditransaksikan itu adalah milik orang yang berakad ya, milkiyatul akid. Apa dalilnya? Dalilnya itu adalah la tabi' ma laisa indaka ya. Janganlah kamu menjual apa yang laisa indaka, tidak ada di sisimu. Nah, apa arti ma laisa indaka? Artinya dua ya. Yang pertama, barang itu bukan milikmu ya, bukan milik si penjual. Atau yang kedua, barangnya itu tidak ada di sisimu ya, barangnya tidak ada di sisi si penjual ya. Nah, ini dah menjadi dalil bahwa tidak boleh menjual barang yang tidak dimiliki oleh orang yang berakad. Nah, nanti bagaimana kalau kemudian dia menjual, nanti akan ada hukum turunannya ya, ketika misalnya dia dijadikan sebagai simsar ya, dijadikan sebagai makelar ya, atau misalnya dia menjadi affiliate yang sekarang lagi rame itu agen ya, dengan akad jualah ya, seperti itu. Nah, itu nanti hukum turunannya. Nah, kemudian yang keempat, barang yang ditransaksikan itu bisa diserah terimakan atau taslim ya. Nah, apa dalilnya? Dalilnya sama dengan dalil nomor 3, la tabi ma laisa indaka. Jadi apa-apa yang tidak di sisimu bisa diartikan sebagai apa-apa yang kamu tidak berkuasa atasnya. Nah, contohnya misalnya orang menjual budak ya, budak tetapi sudah melarikan diri, atau menjual burung peliharaan ya, tapi burungnya itu sudah terbang. Jadi sudah tidak bisa lagi dia serah terimakan ya. Kenapa? Karena harus ditangkap dulu ya. Seperti itu. Nah, yang kelima, barangnya itu haruslah diketahui, sesuatu yang maklum. Jadi dalilnya adalah hadis Nabi ya, la tashtarikus samaka fil ma'i ya. Jadi janganlah kamu membeli ikan yang masih ada di dalam air ya. Fa innahu gororun ya, karena itu termasuk goror ya. Jadi ketika ada orang punya tambak udang ya, tambak ikan, maka ketika dia belum dikeluarkan dari ini, belum tampak barangnya, maka itu tidak boleh diperjualbelikan ya. Kenapa? Karena belum tahu ini ikannya apa, besarnya berapa, ukurannya berapa, kiloannya berapa ya.
Nah, itu termasuk jual beli goror. Nah, apa itu goror? Goror itu adalah uncertainty, ya, sesuatu yang tidak pasti. Ya. Nah, kalau bahasa orang Indonesia itu ibarat membeli kucing dalam karung. Jadi belum ketahuan barangnya apa, lalu kemudian deskripsinya seperti apa. Nah, ini sama dengan kita membeli atau jual beli buah dari pohon tertentu yang belum berbuah. Nah, itu dilarang oleh Nabi. Nah, yang boleh itu jual beli pohon yang sudah tampak matangnya. Nah, itu boleh, ya. Tapi kalau misalnya buahnya masih baru muncul, ya, lalu kemudian ditransaksikan bahwa ini nanti akan besar, akan berbuah, lalu kemudian kira-kira anggap aja 3 atau 4 bulan lagi akan berbuah seperti yang bisa dijual. Lalu kita transaksikan sekarang. Nah, ini juga termasuk transaksi sesuatu yang goror. Nah, bolehkah memperjualbelikan buah yang masih di pohon? Jawabnya boleh, dengan catatan buahnya sudah tampak, ya. Misalnya sudah mulai tampak, mulai masak atau mulai mengkal, ya kan, seperti itu, dan sudah mulai bisa ditaksir, ya. Tapi kalau misalnya masih buahnya kecil-kecil, belum tentu nanti itu besar atau tidak, belum tentu bisa matang atau tidak. Nah, itu yang masuk ke dalam jual beli yang goror, ya. Goror itu tidak pasti, tidak jelas, ya, barangnya. Nah, kemudian berikutnya adalah barang yang makbut, ya, barang yang sudah dipegang. Nah, ini syarat ini serupa dengan yang sebelumnya, saling berkait, ya, saling berkait. Kenapa? Karena dalam Islam penjual itu haruslah dipastikan mengetahui barang yang dia jual. Sehingga apa? Sehingga dia bisa memberikan jaminan bagi pembelinya. Nah, oleh karena itu salah satu syarat itu adalah barangnya itu adalah makbut. Makbut itu sudah diterima oleh penjual. Wa kana tashtari at-ta'ama min rukban jisafan fanahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi dahulu kami itu membeli makanan dari para rukban, ya. Rukban itu rukban, ya, pengendara, secara borongan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk menjualnya kembali, ya. Jadi Nabi ya, hatta tangkulahu bimakanihi, sampai kami memindahkannya dari tempat penjualnya yang pertama, ya. Jadi itu larangan Nabi. Jadi ketika barang itu masih berada di tempat supplier, maka itu kita tidak boleh langsung menjualnya kepada pembeli tanpa kita dulu yang mengambilnya. Jadi dipindahkan dulu ke tempat kita, atau kita ambillah, minimal kita angkat dulu, kita miliki dulu, baru kita jual. Nah, barang dagangan itu ada 2 macam, ya, untuk memahaminya di sini. Pertama, ada barang yang ditimbang, ditakar, dan dihitung. Ya, namanya barang-barang misliyat. Cara dagangnya itu dengan cara ditimbang, dihitung, ditakar. Nah, apa contohnya? Misalnya beras, ya, jagung, buah, gula, kopi, dan lain-lain. Maka tidak sah dijual sebelum dipegang atau makbut oleh penjual. Jadi kalau misalnya ada supplier, biasanya kan dari kampung tuh bawa beras, bawa jagung. Nah, itu dulu diturunkan dulu di tempat kita, baik dengan cara diantar ke toko kita, atau mungkin juga kita punya pegawai yang kemudian mengambil dari gudangnya, sudah kita ambil, baru kemudian diantarkan ke pembeli, ya. Atau bisa juga ketika sampai di pembeli, kita dulu yang terima, lalu kemudian diserahkan kepada pembelinya. Nah, itu dia, ya. Kalau barangnya adalah barang yang ditimbang, ditakar, dan dihitung. Nah, kalau kemudian barang yang tidak ditimbang, ditakar, ya, atau dihitung, misalnya tanah, mobil, bangunan,
maka sah dijual walaupun belum dipegang oleh si penjual. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian syarat jual beli yang ketiga itu adalah syarat untuk sigot ya. Sigot itu adalah ijab dan qabul. Ijab dan qabul. Ijab itu adalah penyerahan, qabul itu adalah penerimaan. Nah, syarat untuk sigot ijab atau qabul, sigot itu ya ucapannya ya, ucapan yang membedakan antara satu aktivitas dengan aktivitas yang lain, itu disebut sigot. Misalnya dia mengatakan aku jual, berarti kalau aku jual, aku bukan memberikan, aku bukan meminjamkan, ya itu namanya sigot. Nah, syarat untuk sigot ijab qabul itu adalah yang pertama muwafiq. Muwafiq itu adalah kesesuaian antara ijab dan qabul. Nah, dalam Islam muwafiq ini penting untuk menghilangkan perselisihan. Jadi sesuai. Yang pertama sesuai dulu jenis transaksinya ya, jenis transaksinya. Apa jenis transaksinya? Apakah jual beli, apakah dipinjamkan, apakah diberikan, ataukah dititipkan, kan seperti itu. Jadi harus jelas tuh si pemilik barang ini jelas ngomongannya. Jadi dijual, ini dijual ya, dijual, bukan dipinjamkan, bukan juga diberikan. Nah, seperti itu. Jadi si penjual itu jelas menyebutkan ini dijual. Itu yang pertama ya, jadi jenis transaksinya. Yang kedua itu adalah baik jumlah maupun harganya ya. Jadi ketika dia sebutkan beras ya kan, misalnya beras berapa nih, sekilo ataukah 2 kilo ya. Jadi apa namanya itu jelas ya, jelas barangnya, jelas berapa kilonya, seperti itu. Termasuk nanti yang intinya kesesuaian itu adalah kesesuaian yang bisa menghilangkan perselisihan ya. Ketika orang beli beras tentu saja dia akan menyebutkan beras jenis apa kan, macam-macam tuh di jenisnya ya. Dan itu harus muwafiq. Muwafiq itu sesuai antara si penjual dengan si pembeli supaya menghilangkan perselisihan. Jadi kalau dia sebutkan belinya beras, bukan gula, bukan teh, ya itu namanya muwafiq, sesuai. Jadi disebutkan saya jual beras, bukan jual gula. Nah, seperti itu ya. Jadi pertama disebutkan harus jelas dia itu menjual. Yang kedua itu adalah barangnya apa, termasuk nanti kualitas, kuantitas, jenis dan seterusnya. Sampai berapa banyak, intinya sampai ya jelas tergambar apa barang yang diperjualbelikan. Nah kalau kemudian ada yang tidak muwafiq, itulah yang tidak sah ya. Jadi misalnya si penjual bilang harganya 1.000, si pembeli bilang cuma 500. Nah, itu akan terjadi perselisihan sehingga tidak sah. Si penjual bilang saya jual beras, ternyata si pembeli maunya gula. Atau berasnya beras, sama-sama beras, tetapi yang satu jenis apa gitu, jenis A, satu jenis B. Nah itu juga tidak muwafiq, berarti tidak sah. Nah kenapa ulama membahas ini? Tentunya tidak lain adalah untuk menghilangkan perselisihan ya. Oke, baik. Ini sampai jam 6 ya presentasinya. Nah, setelah itu kita diskusi. Yang kedua adalah satu majelis akad. Nah, apa artinya? Artinya penjual dan pembeli berada dalam waktu atau tempat yang sama ya. Nah, seperti itu ya. Jadi misalnya penjual mengatakan saya jual barang ini dengan harga 1.000 dinar. Lalu sebelum ada ucapan qabul dari pembeli, penjual dan pembeli berpisah, maka jual belinya tidak sah ya. Nah, jual beli itu sekarang ini kan sudah ada alat komunikasi. Maka jika penjual dan pembeli itu sudah sama-sama percaya terhadap transaksi yang dilakukan, maka itu juga sah ya. Jadi tetap dianggap dia masih satu majelis ketika dia tidak ketemu langsung tetapi melalui handphone atau mungkin melalui video call. Yang penting dia tahu barang yang diperjualbelikan. Nah, yang harus sama-sama itu adalah ketika dia menyatakan jual, itu masih di waktu yang sama ketika dia menyebutkannya beli. Ya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya
waktu ketemu dia masih nawar-nawar, si pembeli itu belum memutuskan, lalu kemudian entah sehari atau 2 hari dia mikir-mikir dulu, baru kemudian besoknya dia telepon balik, oh jadi nih belinya. Nah berarti di situ baru mulai akad ya. Jadi baru mulai akad ketika dia menyatakan jadi ya. Jadi tidak ada pemisah antara ijab dan qabul. Nah kemudian masing-masing penjual dan pembeli itu bisa mendengarkan ucapan masing-masing. Artinya mereka sadar terhadap ucapannya masing-masing. Ya, jadi apakah itu dijual atau yang lainnya, termasuk juga mengenai kemudian jenis barang dan seterusnya. Nah kemudian yang terakhir menyangkut tentang jenis-jenisnya. Nah nanti rincian ini kita akan bahas nanti satu persatu ya di pertemuan berikutnya, yaitu tentang macam-macam jual belinya ya. Jadi macam-macam jual belinya, kita tahu bahwa transaksi di pasar itu macam-macam kan. Ada jual beli yang ada barang, ada uang langsung ditransaksikan ya, yang kita sebut sebagai jual beli kontan ya, baik munjis as-saman ya. Jadi jual beli yang mensyaratkan pembayaran harga di depan kontan ya. Kemudian bisa juga jual beli harganya yang bertempo ya. Jadi barangnya sudah diberikan, kemudian harganya yang bertempo ya. Ya bisa kredit atau bisa belakangan. Atau jual beli dengan penyerahan barang kemudian, yaitu jual beli dengan uangnya di depan tetapi barangnya di belakang ya. Jadi ada pedagang kurma, misalnya pedagang kurma, dia biasa jualan kurma di Ramadan, dia tahu nih nanti kalau Ramadan ini kurma banyak yang beli, lalu kemudian dia cari supplier besar ya. Misalnya dia importir dari Timur Tengah. Nah, si importir ini bilang Ramadan tinggal 4 bulan lagi, misalnya 3 atau 4 bulan lagi. Nah, tapi minta dia harganya nanti harga sekarang, tetapi harus di-cashkan sekarang. Barangnya nanti sekitar 1 bulan atau 2 bulan lagi dia cari dulu. Nah, itu boleh, namanya jual beli salam. Ya. Atau barangnya belum ada tetapi dibuat dulu. Ya. Misalnya dia pesan lemari, pesan kursi. Nah, itu berarti di manufaktur dulu, namanya baik istisna ya, istisna ya, dibuat dahulu. Oke, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kalau yang ini macam-macamnya nanti kita akan rinci satu persatu di diskusi berikutnya ya. Materinya sampai di sini dulu karena diminta untuk kita lebih banyak berdiskusi ya. Silahkan, kita ada waktu kira-kira setengah jam ya, sampai sebelum 6:30 ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau didiskusikan. Ya, saya persilakan melalui Pak Pakar ya. Silakan Pak Pakar. Silakan Pak Yanto ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Yanto. Dan mau bertanya, ini masalah yang kemarin ini mungkin bukan yang kita bahas, tapi masalah yang sedang saya hadapi ini, Dad. Gimana? Iya, Dad, ini masalah almarhum orang tua saya, Dad. Orang tua saya kan pensiunan pegawai kereta api. Ya. Jadi kemudian ada masalah dengan taspen. Ceritanya gini, Dad. Bapak saya itu kan 3 kali menikah. Yang pertama ada almarhum ibu saya. Yang kedua menikah terus bercerai. Yang ketiga menikah lagi sampai beliau meninggal. Nah, yang jadi masalah, Dad, waktu mau ngurus pensiun itu di taspen, rupanya waktu perceraian yang kedua, waktu perceraian istri yang kedua, orang tua saya nggak melapor, Tad. Jadi di situ orang tua saya menikah 2012, itu masalah tunjangan istri, Tad. Jadi tunjangan istri itu kalau beliau melapor kan nggak dapat lagi. Dan juga untuk yang istri ketiga nggak dapat pensiun. Nah, jadi masalah ini, Tad, setelah dihitung kan seharusnya dapat yang dari taspen itu gini, bukan utang sih, kelebihan yang bapak saya terima itu sekitar 40 juta. Tapi setelah dipotong
yang dapat uang kematian segala macam lah. Pokoknya itu 20 sekian, sisa 20 berapa itu. Nah itu kan, kan disuruh mengembalikan oleh pihak Taspen. Yang ingin saya tanyakan itu apakah itu karena dibilangnya hutang, tapi saya protes kemarin tuh. Nah itu teman saya, apakah itu termasuk hutang atau bukan itu uang kelebihan itu kelebihan yang tunjangan istri itu yang dialami almarhum orang tua saya Maksudnya kelebihan tunjangan itu gimana Pak? Kurang paham nih. Ya. Kenapa ada muncul istilah kelebihan tunjangan itu? Setelah bercerai istri yang kedua, itu orang tua saya melapor. Itu apa atau enggak, orang tua saya nggak paham atau nggak ngerti. Nah seharusnya kalau melapor itu nggak dapat lagi tunjangan istri Oh gitu. Nah setelah 2012 orang tua saya menikah lagi sampai beliau meninggal. Itu nggak melapor. Kalau beliau melapor itu otomatis stop nggak ada lagi dapat tunjangan istri. Nah itu jadi mulai dari 2012 sampai beliau meninggal itu lebih, artinya kan karena menurut aturan nggak dapat lagi. Nah itu karena sudah diceraikan gitu ya? Ya karena sudah diceraikan, dan juga aturannya istri yang ketiga itu nggak dapat tunjangan istri lagi nggak dapat pensiun, nggak dapat tunjangan istri gitu Iya. Yang jadi saya pertanyaan itu apakah kelebihan mulai dari 2012 sampai 2024 ini itu termasuk hutang atau bukan Nah gitu aja. Ya berarti negara itu mengeluarkan biaya yang seharusnya tidak dikeluarkan karena gitu Pak ya, harusnya gitu ya. Jadi ketika punya istri berarti kan harus dimasukkan tunjangan untuk istri. Tapi karena sudah diceraikan harusnya tidak lagi dimasukkan, tapi karena tidak melapor akhirnya kemudian di situ tetap ada gitu ya. Ya, tetap cair kan, tetap cair istilahnya. Ya, kalau kita lihat fakta seperti itu berarti memang negara itu membayarkan padahal sebenarnya tuh pos itu sudah tidak ada gitu Pak ya, harusnya. Nah, seperti itu. Maka memang kalau secara fikih itu memang harus dikembalikan Pak. Harus dikembalikan ke negara gitu, karena negara meminta dikembalikan, yang harus dikembalikan Pak gitu. Ya tetap itu pasti saya kembalikan, tapi cuma waktu itu dibilang itu hutang. Saya nggak mau itu dibilang hutang. Saya bilang itu pasti saya kembalikan, dan mereka memberi waktu angsuran selama 5 tahun kan, 5 tahun Pak. Saya bilang pasti saya bayar Pak, karena ini kan memang orang tua saya menikmati. Karena bukan seharusnya beliau tidak menerima lagi, tapi masih dapat. Tapi saya bilang saya mau ini dibilang hutang. Kalau bilang hutang, orang tua saya kan ngajukan pinjaman, duitnya cair. Nah itu memang saya bilang hutang. Gitu tadi. Ya kalau dibilang, jadi gini sebenarnya itu kan kalau dibilang hutang dari sisi ininya Pak, dari sisi bahwa ada dana yang keluar yang seharusnya tidak lagi diperuntukkan untuk si penerima, tetapi karena masuk ke rekeningnya tidak dikembalikan. Mungkin itu maksud daripada ini, maksud daripada pihak pos ya Pak. Biasanya kan di pos ya, atau di mana? Di Taspen. Taspen ya seperti itu. Ya intinya harus dikembalikan gitu aja intinya Pak. Kalau dikembalikan, saya bilang kemarin saya cuma protes karena itu bilang utang, saya nggak mau. Tapi kalau masalah dikembalikan, pasti saya kembalikan, saya bilang kan, karena itu memang ini bukan hak dia lagi itu. Cuma saya itu mau menegakkan biar lega saja itu. Karena itu utang saya bilang kan. Kalau masalah saya kembalikan itu karena memang kita sebagai anak kan wajib mengembalikan. Betul. Ya dikembalikan aja sih Pak. Ya terima kasih Tad. Ya saya sama-sama Pak. Biar lega aja Pak di hati saya. Siap. Oke Pak. Oke. Ya Tad, terima kasih banyak Tad. Sama-sama. Ya sama-sama Pak. Ya silakan berikutnya. Ya, yang mau bertanya dibuka aja mikrofonnya, silakan. Nanti yang ini minta PDF Ustaz ya, kayaknya belum saya kirim. Iya, nanti saya kirimkan Pak PDF. Semalam terakhir yang masalah tuh ke tenaga kerjaan nih kok nggak salah ya. Oh gitu, iya. Oke baik Pak, nanti saya kirimkan. Iya Ustaz. Sekarang Bapak masih banyak waktu, kita ada 25 menit lagi nih. Alhamdulillah banyak waktu.
Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Rinaldi. Pak Rinaldi ya. Silakan. Ini Ustaz, apa namanya? Kita kan nggak boleh dalam satu, kan ada dua transaksi ya. Ustaz, ya. Iya, betul. Ya. Kalau kita beli secara tunai itu sudah clear ya. Akan cuma satu jual beli. Tapi kalau kita jual beli secara berangsur, itu kan berarti ada unsur utang Ustaz ya. Iya. Nah, itu akadnya yang mana sebenarnya Ustaz? Apakah memang cukup jual beli aja atau perlu dibuat dua akad Ustaz? Ya, sebenarnya itu satu akad aja itu, Pak. Jadi akadnya itu sebenarnya jual beli aja. Cuman pembayarannya yang kemudian diangsur. Nah, seperti itu. Karena kan ketika dia jual beli, bisa pembayarannya secara cash, bisa secara kredit. Nah, cuman yang harus dipastikan itu adalah akad di awal saja. Akad di awal yang cuma satu. Misalnya begini ya, ketika orang jual mobil, misalnya jual mobil, dia jual cash, anggap aja 200 juta, misalnya cash 200 juta. Tapi kalau misalnya dia kredit sampai 5 tahun atau 10 tahun, nah tentu saja tidak 200 juta kan, tapi naik tuh harganya jadi anggap aja 300, naik jadi 300 juta. Nah, di awal itu harus ditetapkan satu akad aja. Ketika misalnya dia mau transaksi. Katakanlah misalnya terakhir disepakati dikreditkan 200 juta ya. Nah, ketika jadi 300 juta. Nah, ketika dia kreditkan berarti satu akad saja yang dipilih, yaitu dia menjual atau beli secara kredit dengan harga 300 juta, nanti tinggal disepakati dilunasi, dibayar cicilan setiap bulan berapa. Mungkin ada kesepakatan uang muka berapa gitu. Nah, di situ yang satu akad. Menjadi dua akad itu ketika misalnya dibuat lagi perjanjian turunannya. Misalnya ketika dia mampu bayar cicilannya kurang dari 1 tahun, harganya berubah menjadi berapa misalnya, jadi cuma 250 ya. Atau misalnya si penjual mensyaratkan bahwa selama masa cicilan kalau tidak mampu membayar maka kemudian uang cicilannya hangus lalu barangnya ditarik. Nah, kalau seperti itu berarti itu sudah menjadi dua akad. Kenapa? Karena syarat kalau tidak mampu bayar uang cicilan hangus lalu barang ditarik itu adalah fakta daripada sewa, ya kan? Fakta dari sewa. Jadi kalau kita nyewa mobil itu kan uang sewanya ya jadi miliknya si pemilik mobil dan barangnya tetap miliknya si pemilik mobil ya. Jadi kita ketika sudah bayar ya kita cuma bisa dapat manfaatnya saja menggunakan selama jangka waktu tertentu dan barang tetap milik si pemilik mobil. Nah, itulah kenapa fakta seperti itu yang biasanya di leasing kan. Itu yang kemudian oleh para ulama hukumnya diharamkan. Kenapa? Terjadi dua akad dalam satu transaksi. Jadi kalau dia mampu melunasi itu jadinya jual beli ya. Tapi kalau tidak mampu melunasi di tengah jalan cicilannya macet, jadi dia seperti akad sewa. Nah, itu yang disebut dengan terjadi dua transaksi dalam satu akad. Kenapa dilarang dua transaksi dalam satu akad, terutama yang muqtadal akadnya itu bertentangan. Muqtadal akad itu konsekuensi akad ya. Itu karena memang nanti akan terjadi perselisihan ya kan. Kalau jual beli kan konsekuensi akadnya kepemilikan barang itu pindah. Sementara kalau dia disewa, konsekuensi akadnya kepemilikan barangnya tidak pindah. Yang pindah itu hanyalah manfaatnya saja. Nah, seperti itu. Nah, gitu Pak ininya. Jadi status akadnya jual beli ya Ustaz ya? Status akadnya jual beli Pak. Tapi ya, jual jadi beli kalau misalnya kalau ada misalnya di sana unsur misalnya gini, karena kita sudah beli sama dia dengan cara cicil,
Uh, Jadi dalam pikiran dia kan dia membantu kita ya. Kemudian kita nggak pernah ngajak dia pergi karena sekarang kita ajak karena dia bantu kita beli. Itu kan ada unsur ribanya. Apakah itu masuk kategori riba? Karena riba adanya Enggak, Pak. Iya. berasal dari utang. Enggak. Tadi kan sudah kita bahas sebelumnya bahwa di situ memang ada utang, betul. Di situ ada betul utang, muncul utang di situ. Tapi kan sudah kita bahas bahwa hutang piutang itu bisa muncul karena 3 faktor, ya, 3 faktor. Jadi istilah hutang dalam fikih itu digunakan 2 istilah, Pak. Ada namanya dain, ada namanya qard, ya. Nah, jadi kalau dia dain itu semua jenis utang masuk di situ. Jadi kenapa muncul dain itu karena 3 faktor kan. Yang pertama karena ada akad yang belum selesai. Akad jual beli secara kredit itu kan belum selesai pembayaran. Kemudian ada akad sewa yang dicicil. Nah, misalnya itu juga kan ada ada utang di dalamnya muncul. Nah, itu yang pertama ya. Jadi muncul karena ada akad yang belum selesai. Yang kedua, utang itu bisa muncul karena faktor merusak barang, namanya itlaf. Ya, itlaf. Misalnya di tengah jalan, mohon maaf, nabrak kendaraan orang atau nyenggol kaca spion, ya kan. Lalu kemudian dia minta ganti, ya. Nah, selama belum kita bayar atau ya udah kita sepakati datang ke bengkel mana gitu ya untuk diganti, diservis, diganti apa situ. Nah, dalam masa sebelum terganti ini kan muncul utang seperti itu. Yang ketiga, utang itu bisa muncul karena memang meminjam uang atau meminjam barang misliat, meminjam beras, meminjam garam dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ini khusus meminjam uang, khusus meminjam beras, itu ada istilahnya namanya qard, ya, qard. Jadi pada qard inilah yang kemudian berlaku larangan kullu qardin jaro manfa'ah fahuwa riba. Ya, jadi khusus pada qard itu, Pak. Jadi pinjaman karena qard yang kemudian dia di situ ada manfaat, itulah kemudian ada namanya riba. Jadi kalau misalnya utangnya itu muncul karena jual beli ataupun karena merusak barang, lalu kemudian di dalamnya ada misalnya ngajak makan dan lain sebagainya, itu tidak dikategorikan riba, Pak. Karena larangan mentraktir dan lain sebagainya itu pada qard. Nah, seperti itu. Nah, gitu, Pak, ya. Jadi kalau misalnya ada toko grosir, ya, misalnya toko grosir. Toko grosir ini pelanggannya banyak. Jadi misalnya dia grosir apa ya? Grosir pakaian atau grosir kain atau grosir apa gitu. Nah, itu kan banyak orang-orang dari daerah yang beli ke dia. Itu biasanya kalau sudah langganan tidak di-cashkan, ya kan. Kadang juga barangnya dibawa dulu atau kadang dibayar setengahnya dulu. Nanti sama pembelinya ini karena dia mau jual lagi, itu biasanya dia jual dulu, nanti laku setengah, baru dia bayarkan utangnya setengah. Nah, si penjual ini ketika datang ke tokonya itu kan biasanya diservis tuh, diservis sama grosir besarnya itu. Apakah dikasih makan, dikasih minum, dan lain sebagainya di situ. Nah, itu hukumnya boleh, ya. Kenapa? Karena utang yang di situ tuh muncul karena jual beli, ya. Utang yang muncul karena jual beli. Jadi bukan karena sengaja meminjam uang atau meminjam barang-barang yang sifatnya misliat. Nah, gitu, Pak. Syukur, Ustaz. Ya, Afan. Oke, insyaallah. Baik, silakan berikutnya. Memang belajar fikih muamalah ini memang harus kita cermati, Ustaz, ya. Salah sikit kita ini salah akad kita. Iya, karena memang istilah itu ketika di bahasa Indonesia kan kadang dibuat sama, ya.
Jadi ketika meminjam misalnya ya, meminjam. Kalau barangnya dipinjam, lalu kemudian barang itu kembali utuh, ya, misalnya pinjam mobil kita pakai mobilnya, lalu dikembalikan. Lalu kemudian di rumah kita ada hajatan, ya kan, ramai orang datang, ya kan. Biasanya kan kalau ramai agak panas, lalu ternyata di rumah AC juga nggak memungkinkan, kipas angin nggak cukup, lalu kemudian pinjam tetangga, ya. Kipas anginnya kita pinjam, kita pakai lalu dipulangkan. Nah, ini istilahnya adalah ariyah, ya, ariyah. Jadi meminjam barang yang setelah dipakai barangnya kembali. Nah, itu namanya ariyah. Nah, tapi kalau kita meminjam barang, lalu kemudian kita konsumsi barang itu sampai habis, lalu kita pulangkan barang yang semisal. Contohnya apa? Misalnya pinjam beras, ya kan. Nah, lalu berasnya dimasak, kemudian besok lusa gajian. Ini pengantin baru, ya. Gajian, lalu kemudian dia kemarin pinjam beras merek apa, misalnya merek A. Lalu dia beli lagi merek A itu. Atau mungkin merek yang lebih bagus, ya kan. Tapi kilonya tetap sama, lalu dia pulangkan. Atau pinjam uang, ya kan. Uangnya itu pasti kan dikonsumsi dulu, dibelanjakan, habis, baru kemudian gajian, ya dipulangkan uang juga. Nah, ini namanya barang-barang yang misliyat, barang-barang yang kita pinjam berasnya, lalu kemudian kita pulangkan berasnya. Nah, kalau seperti ini, itu namanya qard, ya. Nah, qard. Nah, disitulah berlaku nanti kullu qardin jaro manfaah bahwa riba, ya. Jadi seperti itu. Jadi berlaku di situ riba, ya. Tapi kalau misalnya kita pinjam kipas angin orang, ya kan, nah, itu namanya ariyah, ya, seperti itu. Kita bersihkan dan lain sebagainya, ya, apa gitu. Nah, seperti tadi. Lalu kemudian kalau misalnya utang tadi itu kita pisahkan antara dain dengan qard. Jadi ada utang yang muncul karena transaksi, baik itu jual beli, sewa, maupun transaksi yang lainnya yang di situ belum selesai, ada sisa pembayaran yang belum diserahkan, atau mungkin juga sisa barang yang belum diserahkan, itu utang kan, utang. Tapi tidak disebut sebagai qard, itu namanya dain, ya, seperti itu. Nah, di situ kalau kita mau servis orangnya, itu tidak berlaku riba, gitu ya. Nah, seperti itu. Assalamualaikum, Ustaz. Oh, siapa dulu? Oke. Waalaikumsalam. Pak Sapri, ya, habis Pak Sapri, Pak Deswandi, ya, silakan. Begini, Ustaz, biasanya orang kan sering juga itu pinjam-meminjam mobil, Ustaz. Yang punya mobil bensinnya tinggal setengah. Nanti kita pulang dengan bensin yang penuh gitu. Apakah itu riba, Ustaz? Enggak, Pak. Ya, itu tidak riba, Pak, ininya. Boleh hukumnya. Ya, boleh hukumnya. Bahkan kalau dicuci, dibersihkan, di servis lagi, itu tidak riba, Pak, ininya. Karena ya itu tadi, dia adalah ariyah, ya. Jadi meminjam barangnya kembali barang itu juga. Nah, seperti itu. Insya Allah tidak riba, Pak. Nah, seperti itu. Malah lebih bagus dianjurkan gitu, Pak. Jadi itu namanya pengembalian yang lebih bagus, ya, seperti itu. Nah, gitu, Pak. Ya. Berarti kalau memang dianjurkan bensinnya dipenuhkan, Pak, ketika dipulangkan. Berarti Pak Ustaz, ini orang yang betul-betul harus dicari kalau meminjam barang seperti ini. Minjam apa? Pergi minyak sedikit, pulang minyak pol, itu perlu dicari itu kalau ada yang orang seperti itu meminjam. Iya. Ini terkadang Mas ngomong minjam pul, pulang ngeles minyaknya. Astagfirullah. Iya, ya. Oke, kotor pula, ya. Iya, kotor pula. Aja sedekah, Pak. Izin Pak Ustaz, ini masuk apa punya Pak Deswandi, Pak Deswandi, benar. Kita baca, ya. Apa Ustaz bisa Ustaz? Nampak Ustaz? Oke, sebentar ya, saya lihat dulu apa yang di teks, ya. Pak Ustaz, bagaimana hukum? Ya, oke, baik. Jadi dari Pak Deswandi ini tentang
hukum umroh pakai sistem murabahah, di mana dibayar secara angsuran melalui bank syariah. Banyak kali tawarannya masuk ke WA, dibayar setelah melaksanakan umroh. Ya, jadi gini, bagaimana hukumnya? Pertama, bolehkah umroh dengan cara berutang? Itu dulu, itu kan utang ya jadinya kan. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah haji dan umroh, itu kan kewajiban itu adalah untuk orang yang sudah mampu. Mampunya ya tidak berutang tentunya kan, seperti itu. Jadi dia sudah mampu untuk melaksanakan itu dan tidak berutang. Bagaimana kalau dia berutang? Berutang itu dilihat faktanya, Pak. Jadi dilihat faktanya. Kalau misalnya dia mampu membayarkan yang itu tidak mengganggu aktivitas perekonomian dia sehari-hari, ya. Misalnya dia punya penghasilan berlebih, ya, punya penghasilan yang berlebih yang kemudian tidak mengganggu aktivitas sehari-hari, ya, maka belanja istri, sekolah anak dan lain sebagainya, dan dia punya olabatuzon, ya, persangkaan terkuat untuk melunasinya, maka hukumnya itu boleh, ya kan, seperti itu. Nah, kemudian tinggallah dikaitkan dengan seperti tadi, ya, seperti tadi. Jadi biaya itu ditanggung oleh suatu lembaga pembiayaan, lalu kemudian ditalangi setelah berangkat, gitu ya, seperti. Nah, yang seperti ini memang harus dilihat faktanya, Pak, ya, seperti itu. Jadi ketika misalnya lembaga pembiayaan itu menalangi, itu kan sebenarnya dilihat faktanya, ya. Jadi yang harus dilakukan itu adalah lembaga pembiayaan itu harus membeli secara utuh dulu, Pak. Secara utuh dulu semuanya biaya umroh itu, lalu kemudian kita menyicil kepadanya. Jadi kalau misalnya kita mau jual beli murabahah, jadi sesuatu itu dibeli dulu secara utuh, ya. Jadi kalau misalnya Bapak jual beli murabahah sepeda motor misalnya, nah maka yang akan menalangi biayanya, akan menjualnya ke kita, itu harus membeli secara utuh dulu, Pak. Jadi dia beli mau sepeda motor itu ke kita dulu, ke dealer dulu, ya beli secara penuh, bisa kontan, ya. Jadi intinya dia beli dulu. Setelah dia miliki, baru kemudian dijual kepada kita. Jualnya ke kita itu bisa dengan cara cash, dengan cara di-up, ya, ditambahkan sekian persen keuntungan, atau bisa juga cara dikreditkan. Nah, seperti itu. Yang tidak boleh itu adalah kita itu, jadi gini, antara si yang menjual ke kita itu sudah menyelesaikan transaksinya dengan pihak dealer dulu. Nah, itu baru kemudian dua jual beli yang terpisah, ya. Jadi dia beli ke dealer, terus jual beli tersendiri, dan dia sudah selesaikan. Lalu kemudian dia jual ke kita, itu jual beli tersendiri dan urusan kita dengan dia. Ini hukumnya boleh. Yang tidak boleh itu adalah kita itu menyerahkan uang DP kepada orang yang menjual sepeda motor ke kita, misalnya, ya, kita sepakati karena anggap aja sepeda motor baru, ya, misalnya 30 juta, ya, kita baru punya 10 juta, langsung kita serahkan DP-nya 10 juta, lalu si pihak yang mau kreditkan ke kita dapat uang 10 juta, baru kemudian dia beli dari 10 juta itu dia beli sepeda motor ke dealer. Nah, kalau seperti ini itu hukumnya bisa masuk ke riba, ya. Kenapa? Karena kita ngasih DP dia, itu artinya dia belum punya uang, belum punya barang. Baru kemudian uang itu dia tambahkan dengan uang pribadi, baru dia beli. Nah, seperti ini kan faktanya, berarti kita sebenarnya sedang meminjam uang. Kenapa? Dia belum punya barang. Jadi belum ada yang ditransaksikan, sementara kita sudah menyerahkan uangnya. Nah, seperti itu. Nah, ini hati-hati, Pak. Lihat ininya, lihat alur transaksinya.
Kenapa? Karena ketika sudah diserahkan uang di awal, berarti kita sudah menyerahkan uang, dia belum punya barang, berarti kita hakikatnya adalah meminjam uang. Yang dimana kita pinjam uang misalnya harusnya 20, di up menjadi 30, maka 10-nya itu adalah riba. Ya. Seperti itu. Jadi ini diperhatikan dulu Pak, ininya, alurnya gitu. Nah, seperti itu. Assalamualaikum Ustaz. Iya. Waalaikumsalam. Kurang paham Ustaz tentang penjelasannya untuk umroh yang ngutang tadi Ustaz. Kalau itu kan nggak mungkin lah seorang travel itu membeli semuanya Ustaz. Mana mungkin dia beli pesawatnya, beli apanya Ustaz. Sedangkan kalau kita lihat itu kan dari travel gitu Ustaz. Saya umpamanya mempunyai travel. Iya. Nah, yang A mempunyai travel. Jadi orang yang A mempunyai travel dengan harga 30 juta, 10 hari, sama 3 PP. Nah, saya menjual 35 juta dengan cicil. Itu boleh apa? Gimana Ustaz? Kalau kita mencicil ke travel boleh Pak, boleh. Tadi ini kan melibatkan pihak ketiga Pak, lembaga pembiayaan. Jadi antara Pak Matondang, kemudian ada travel. Kalau kita cicil langsung ke travel, kalau travelnya tidak kuat modal, dia tidak mau Pak. Dia pengennya uang itu langsung berputar. Maka kemudian masuklah tawaran dari pihak ketiga, yaitu lembaga pembiayaan. Jadi lembaga pembiayaan inilah yang kemudian membayar ke travel, misalnya travel jual 30 juta. Nah dia beli dari travel 30 juta, tetapi jual ke kita dari lembaga pembiayaan, tentu dia pengen untung, ya kan? Misalnya jadilah 40. Nah 40 itulah yang kemudian kita cicil. Nah ini yang tadi yang saya sampaikan, alurnya kalau pihak pembiayaan itu sudah membeli secara utuh, ya 30 juta itu sudah beli dari travel secara utuh, berarti kan sudah milik dia. Nah milik dia itu lalu kemudian dia jual ke kita. Nah boleh dia mengambil keuntungan. Tapi alurnya dia beli dulu baru jual kita. Bukan alurnya kita bayar dulu uang muka ke pihak pembiayaan, lalu kemudian pihak pembiayaan setelah dapat uang dari kita baru dia bertransaksi ke travel. Berarti ini lembaga pembiayaan belum membeli sebenarnya dari pihak travel. Kalau seperti ini alurnya, berarti kita itu sebenarnya adalah meminjam uang gitu. Meminjam uang, karena uang sudah kita masukkan, barang belum ada, berarti kita itu adalah hakikatnya sedang meminjam uang. Jadi seperti itu tadi Pak, intinya tadi kan dia beli dulu dari pihak travel, setelah dia miliki baru jual ke kita, itu hukumnya boleh. Tapi dari sisi kita itu melihat diri kita ya, apakah tadi itu dikembalikan kepada hukum umroh dengan utang ya. Hukum umroh dengan utang itu tadi hukum asalnya, kalau misalnya yang wajib umroh itu adalah, yang wajib haji dan umroh itu adalah yang sudah mampu ya, yang sudah mampu tidak berutang. Nah apakah dia boleh berutang atau tidak, itu kalau kemudian dia punya, bisa sisihkan yang kemudian dia bisa cicil, itu dia namanya golabatuz zon ya, punya persangkaan terkuat bahwa itu mencukupi untuk kemudian dicicilkan. Nah gitu Pak. Wallahu alam. Assalamualaikum Ustaz. Di bawah ada pertanyaan lanjut itu Ustaz. Saya hampir sama Ustaz. Iya. Lanjutan pertanyaannya begini Ustaz, tapi Ustaz bagaimana saya tahu Ustaz kalau donor itu masih berhutang gitu? Itu sambungnya Ustaz. Bagaimana tahu kita Ustaz kalau donor itu masih berhutang? Nah ini Pak, seperti itu. Jadi intinya gini Pak, kalau misalnya dia tidak mampu membayarkan utangnya, berarti kan sebenarnya dia belum kategori mampu gitu, atau berutangnya juga dengan terseok-seok gitu ya, seperti itu. Jadi ini tadi ya, jadi ibadah itu kan punya rukun dan syaratnya masing-masing ya. Nah untuk haji dan umroh itu disyaratkan dia mampu. Jadi mampu itu artinya dia sudah mengumpulkan dananya. Jadi sebisa mungkin ya ketika dia umroh, maka kemudian dia itu
sudah memiliki dananya. Nah, tadi ditanyakan bagaimana kalau dia utang lalu kemudian dianggap lunas oleh pihak bank. Berarti ini kan sudah melibatkan pihak ketiga lagi, apa itu lembaga asuransi. Nah, seperti itu. Jadi yang bisa menanggung resiko seperti itu asuransi, Pak. Yakinlah, saya yakin itu pasti pakai asuransi. Berarti dia melibatkan pihak ketiga dengan asuransi, di mana asuransi itu menanggung sesuatu yang sifatnya uncertainty. Tadi kita sudah bahas sesuatu yang sifatnya uncertainty. Apa itu? Kecelakaan, kematian. Itu kan sesuatu yang objek yang tidak boleh ditransaksikan, tidak termasuk barang dan jasa. Nah, seperti itu, Pak. Nah, jadi kalau dikatakan saya punya utang ke antum, nah nanti kalau saya tidak mampu bayar itu dilunasi. Kalau tidak melibatkan pihak-pihak lain itu hukumnya asalnya boleh saja. Kalau misalnya ada orang ya nanya ke kita, kamu butuh modal ya untuk usaha? Iya, boleh. Tapi aku bisanya nyicilnya sekian-sekian. Gitu. Kemudian yang meminjamkan kita bilang begini, ini saya pinjamkan, silahkan dicicil aja. Nanti kalau misalnya ya, anggap aja mohon maaf kalau misalnya meninggal dan ternyata belum lunas, saya ikhlaskan utang itu dianggap sudah lunas. Ya, saya ikhlas ya, supaya antum juga tenang mengusahakan dana ini. Itu hukumnya boleh. Tapi kalau kemudian yang mengatakan ini nanti saya jelaskan lunas, tapi ini nanti ada yang mengcover, yaitu lembaga asuransi. Nah itu yang kemudian melibatkan lagi akad yang lain. Nah, itu kita hati-hati gitu di situ. Karena kan kita sudah bahas bahwa yang namanya kecelakaan, kematian, kebakaran itu tidak termasuk barang dan jasa, sehingga tidak boleh menjadi objek transaksi. Nah seperti itu. Oke, baik. Bapak Ibu, nanti untuk yang ini mungkin kita bahas tersendiri ya di pekan depan ya. Kita di pekan depan silahkan disimpan dulu pertanyaannya dan diskusinya kita lanjutkan di pekan depan. Insyaallah. Ya. Baik, ini kita cukupkan dulu. Ya, menggantung nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Namanya muamalah ini tidak akan pernah selesai di kita bahas. Nanti kalau saya jawab pasti akan muncul lagi penasaran berikutnya. Siap. Oke, baik. Mungkin kita cukupkan dulu untuk kajian pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi izin minta Ustaz dulu ya. Minta potong Pak Mantonan. Oh gitu ya. Pak Mantonan. Ya. Sebentar aja. Bisa dibuka Bapak videonya. Buka sebentar kita foto ya. Bisa dicek Pak Mantonan? Udah semua? Dibuka videonya sebentar ya kita foto ya. Buka. 1, 2, 3. Udah Pak Mantonan jadi kecil lagi ya. Foto Pak Mantonan yang paling Pak Mantonan dia masih kecil ya. Udah ya. Udah Pak Mantonan? Udah. Alhamdulillah. Ya. Oke. Syukur Ustaz. Ya, Afan ya. Nanti saya kirim ke Pak Pakar ya. Siap Ustaz, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik.